بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab yang ke-22 dari kitab As-Sawarifu 'Anil Haqq, karya dari Fadilati Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullahu taala. Pada pasal yang ke-22 tersebut beliau memasukkan termasuk dari penghalang yang bisa menghalangi seorang dari kebenaran adalah adam an-nazri fi aqwalil mukhalifin. Ia tidak melihat pada pendapat-pendapat orang-orang yang menyelisihinya, sebagaimana keadaan orang-orang kafir yang tidak mau untuk mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang kepada apa yang mereka dapatkan dari nenek moyangnya. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Beranggapan bahwasanya apa yang mereka jumpai dari ayah-ayah mereka itulah yang benar. Bahkan mereka tidak mau untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keadaan ahlil ahwa, ahlil bid'ah. Kita menjumpai keadaan mereka sama persis dengan keadaan mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Tidak mau mendengarkan bimbingan para ulama, tidak mau mendengarkan nasihat orang-orang yang membimbingnya, yang pada hakikatnya nasihat tersebut adalah sebagai bentuk at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr. Walaupun dari satu sisi berseberangan dengan apa yang diyakini oleh mereka. Nah, ini kita menjumpai ahli bid'ah, ahli ahwa menolak bimbingan-bimbingan nasihat mereka para ulama. Kita menjumpai keadaan diri mereka sama persis dengan keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Kalau orang-orang musyrikin jahiliyah menganggap benar apa yang ada pada diri mereka dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyangnya. Adapun ahli bid'ah, ahli ahwa, mereka beranggapan benar apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan semata-mata bersandarkan perkataan syekhnya, ustadznya ataukah tokohnya, tanpa melihat bimbingan-bimbingan para ulama yang berseberangan dengan mazhab guru-gurunya tersebut. Ini perkara yang perlu untuk kemudian kita perhatikan secara bersama. Sehingga kapan seseorang kita menjumpai dirinya tidak mau mendengarkan nasihat bimbingan seseorang yang bijak, yang menyelisihi ideologinya, pendapatnya, amalannya, maka kita akan menjumpai dia akan terus terjatuh ke dalam kekubangan, kebid'ahan, kesesatan, dan tidak kembali kepada al-haq. Wal'iyadzu billah. Kita lanjutkan perkataan muallif hafizahullah. Wa qala Jabir bin Abdullah, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 10 sinin yatba'u an-nasa fi manazilihim bi'ukaz wa majinnah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekkah selama 10 tahun. Beliau mengikuti manusia di rumah-rumah mereka, di pasar Ukaz, demikian pula Madinah, 2 pasar besar yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin di waktu tersebut. Wa fil mawasim bi Mina, demikian pula pada saat musim-musim haji di Mina. Yaqul, Rasul mengatakan kepada orang-orang yang mendatangi tempat tersebut, man yu'wini man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi walahul jannah. Siapakah yang mau melindungi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang mau menolongku hingga saya sampaikan risalah dari Rabbku, walahul jannah, dia akan mendapatkan jaminan al-jannah. Hatta anna ar-rajula la yakhruju min al-Yaman aw Mudar fayatihi qaumahu fayaquluna ihdar ghulama Quraisy la yaftinaka. Hingga seseorang tatkala keluar dari Yaman atau dari Mudar, ketika ia katakan berhati-hati dari yang bersam, la yaka, jangan sampai memfitnah dirimu. Yani kita melihat kegigihan orang-orang musyrikin untuk kemudian menghasung masyarakatnya, menghasung setiap sukunya untuk tidak mendengarkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah pada perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Apakah Rasul tinggal di Mekah selama 10 tahun ataukah 13 tahun? Ini menjadi sesuatu yang dibahas oleh mereka para al-ulama. Bahkan adanya khilaf di antara mereka terkait perkara tersebut. Namun yang masyhur dari pendapat jumhur mereka para ulama, bahwa yang mereka menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah sebelum kenabian selama 40 tahun. Sehingga beliau diangkat menjadi seorang nabi, diturunkan surah Al-Alaq. Ketika itu beliau berumur 40 tahun. Dan beliau tinggal di Madinah setelah hijrah selama 10 tahun. Beliau wafat, meninggal dunia berumur 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Ini masyhur di kalangan mereka para al-ulama. Namun yang menjadi pembahasan kita adalah berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah. Adanya 2 riwayat, nanti akan kita sebutkan kedua riwayat tersebut. Berkata Nawawi rahimahullahu taala, wattafaqu annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinati ba'da al-hijrah 10 sinin. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan telah bersepakat mereka para ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah setelah hijrah itu selama 10 tahun. Ini sepakat para ulama mengatakan demikian. Wa bi Makkah qabla an-nubuwati 40 sanatan. Kemudian beliau tinggal di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi selama 40 tahun. Wa innamal khilaf fi qadri iqamatihi bi Makkah ba'da an-nubuwah. Yang ada khilaf adalah kadar waktu tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah setelah diangkatnya beliau menjadi nabi. Wa qabla al-hijrah, dan sebelum hijrah. Was-sahihu, kata beliau rahimahullah, annaha 13. Namun yang sahih, tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu selama 13 tahun. Ini 13 tahun. Sehingga umur beliau sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun lamanya. Nah,
Dan ini yang benar, yang masyhur di sisi mereka para al-ulama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ibnu Abbas menyebutkan, bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanatan. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala menjadi seorang nabi itu berumur 40 tahun. Famakatha bimakkah 13 sanatan yuha ilaih. Kemudian beliau tinggal di kota Makkah selama 13 tahun menerima wahyu dari sisi Allah tabaraka wa taala. Thumma umira bil hijrah fahajara 10 sinin wa mata wa huwa ibnu 63. Kemudian setelahnya beliau diperintahkan berhijrah, sehingga beliau berhijrah selama 10 tahun hingga beliau wafat meninggal dunia. Beliau berumur 63 tahun, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi salam ini tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Pada tahun yang ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga Rasul menjalankan kewajiban salat fardu tersebut di Mekah selama 3 tahun. Nah, dan di sana ada satu riwayat dari Anas bin Malik Al-Ansari yang dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan riwayat inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara mereka para ulama. Anas bin Malik menyatakan pada riwayat tersebut, unzila alaihi wa huwa ibnu 40. Rasul menerima wahyu sementara beliau ketika itu berusia 40 tahun. Falabitha bimakkata 10 sinin yunzalu alaihi. Kemudian beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun menerima wahyu tersebut. Wa bil Madinah 10 sinin. Kemudian beliau tinggal di kota Madinah juga selama 10 tahun. Anas bin Malik dalam riwayat tersebut menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa bi Makkah 10 sinin. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun, bukan 13 tahun, sehingga menyelisih riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun yang sahih seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, menggabungkan kedua riwayat tersebut. Mereka mengatakan penggabungannya dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah ilgha'ul kasri fi hadits Anas. Dikesampingkannya adanya pecahan pada hadis Anas ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan dalam bentuk bulatan 10, 20 sampai dengan 40 hingga 60-nya. Nah, tidak disebutkan adanya pecahan di bawah dari bilangan 10. Wa izbatuhu fi hadits Ibnu Abbas, dan disebutkannya adanya pecahan tersebut pada hadis Ibnu Abbas yang menunjukkan adanya lebih 10 tahun, lebih 3 tahun, menjadi 13 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah. Karena kalau misal kita menggabungkan riwayat hadis Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, memberikan konsekuensi Rasul wafat meninggal dunia berumur 60 tahun. Padahal Rasul wafat meninggal dunia itu berumur 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi yang pertamanya, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.
Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tatkala mensyarah riwayat Muslim tersebut, fariwayatu sitin iqtazara fiha 'ala al-'uqud wa tarkil kasri. Periwayatan yang menyebutkan Rasulullah alaihi salam meninggal dunia berumur 60 tahun mencukupkan penyebutan dari sisi jumlah bilangan penggenapan saja dan meninggalkan adanya pecahan. Adanya pecahan, tidak disebutkan di sana kelebihan pecahan dari 1 sampai 9 ini tidak terhitung. Tapi tidak menafikan adanya pecahan tersebut seperti yang disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian sisi yang kedua, dibawakan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau tinggal di Mekkah selama 10 tahun, yakni maksudnya adalah setelah terputusnya wahyu dari sisi Allah Tabaraka wa taala. Karena terdapat riwayat sempat wahyu itu terputus selama sekian lama, tidak diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada kemungkinan hadis Anas bin Malik menyebutkan kejadiannya setelah masa terputusnya wahyu tersebut selama 3 tahun. Ini ada kemungkinan demikian. Ini pula yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maka ta'asyara akhadha ma ba'da fatratil wahyi wa maji'il malak ya ayyuhal muddatsir. Beliau tinggal di Mekkah selama 10 tahun, ini setelah terputusnya wahyu dan datangnya malaikat tatkala membaca ayat Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal muddatsir. Wallahu a'lam. Kita bacakan perkataan mu'allif rahimahullah, wa Quraisyun lamma aqarrat ibn ad-Daghinah ala jiwari Abi Bakar as-Siddiq qalu li ibn ad-Daghinah mur Abu Bakrin wal ya'bud atau falya'bud rabbahu fi darihi falyusalli fiha wal yaqra ma syaa wa la yu'dhina bidzalik wa la yasta'lanna bihi fa inna nakhsha ay yaftina nisa'ana wa abna'ana. Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya orang-orang Quraisy tatkala melihat Ibnu Daghinah, salah satu tokoh orang-orang musyrik di waktu tersebut, tatkala orang-orang Quraisy melihat Ibnu Daghinah telah memberikan perlindungan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, untuk melindunginya, menjamin keamanannya. Qalu li Ibnu Daghinah, mereka orang-orang Quraisy mengatakan kepada Ibnu Daghinah, mur Abu Bakrin falya'bud rabbahu fi dari. Perintahkanlah Abu Bakar untuk ia salat beribadah kepada Rabbnya di rumahnya saja. Falyusalli fiha, kemudian dia salat di rumah tersebut. Wal yaqra ma syaa, ia baca apa yang ia inginkan. Karena diriwayatkan dalam riwayat tersebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengerjakan salat di depan rumahnya, sehingga terlihat oleh mereka orang-orang musyrikin dalam keadaan Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang raqiq, yang mudah sekali tersentuh tatkala membaca ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga beliau menangis, khusyuk dan yang semisalnya. Maka ketika orang-orang Quraisy melihat Abu Bakar demikian, mereka takut apa yang dilihat oleh istri-istri mereka, demikian pula anak-anak mereka dan masyarakatnya melihat kekhusyukan Abu Bakar Siddiq tatkala mengerjakan salat tersebut akan menyebabkan fitnah. Akhirnya mereka memeluk agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah mereka mendatangi Ibnu Daghinah yang sebelumnya melindungi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerintahkannya agar salat di rumahnya, tidak di luarnya. Wala yu'dzina bidzalik, sehingga dengan itu akhirnya tidak menyakiti kami, kata mereka.
dan tidak menampakkan ibadahnya. Kita takut kalau semisal dia memfitnah istri-istri kami, demikian pula anak-anak kami. Yang menjadi syah di sini adalah orang-orang Quraisy tidak mau untuk kemudian menjadikan sebagai standar pertimbangan apa yang mereka lihat dari diri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tidak dijadikan sebagai bahan untuk kemudian mereka menimbang, berpikir, berevaluasi. Selama ini mereka salah, Abu Bakar adalah seorang yang benar. Ini tidak dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin. Mereka beranggapan bahwasanya yang dimiliki oleh Abu Bakar adalah kebatilan. Agama yang menyelisih ajaran nenek moyangnya adalah agama kekafiran. Sehingga mereka menamai orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar sabi. Kalau sabi di sisi mereka sama dengan murtad. Kalau seorang keluar dari Islam dikatakan sebagai seorang yang murtad. Kalau sabi di sisi mereka adalah seorang yang keluar dari agama nenek moyangnya, memilih agama selainnya, yaitu memilih ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka menuduh para pengikut Nabi Alaihi Salam dengan gelar as-sabi. Wa man nasha'a ala qaulin la ya'rifu ghairahu, seseorang yang tumbuh berkembang pada satu ucapan sementara dia tidak mengetahui lawannya. Kaifa ya'rifu budlana ma 'indahu, bagaimana bisa dia akhirnya bisa mengetahui kebatilan yang ia miliki, fadlan an ayyata'ammala sa'iral madzhab fi dha'i ma thabata 'indahu. Terlebih lagi untuk memperhatikan semua mazhab-mazhab yang lain untuk sebagai tolak ukur kecerahan apa yang kuat di sisinya. Nah, dia tidak bisa. Karena yang didengarkan adalah perkataan tokohnya. Yang ia dengarkan adalah perkataan gurunya. Sementara tidak melihat dan memandang pendapat-pendapat selainnya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minan nasi man la ya'rifu madzahib ahli al-ilm wa qad nasha'a ala qaulin la ya'rifu ghairahu. Sebagian orang ada yang tidak mengetahui mazhab ahli ilm, tidak mengetahui ternyata di sana ada mazhab selain mazhabnya, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Dia hanya mengetahui yang namanya al-ilm itu berasal dari mazhab Hanafi, tidak ada selainnya. Ini terkadang dijumpai keadaan manusia demikian. Wa qad nasha'a ala qaulin la ya'rifu ghairahu, dia tumbuh pada satu pendapat tapi tidak mengetahui pendapat selainnya. Ini yang rawan. Dia terjatuh terseret ke dalam kebatilan karena tidak melihat mazhab-mazhab yang terkadang menyelisihi mazhab yang ia berada di atasnya. Naam. Wa hadha targhibu fi an-nazari fi aqwalil mukhalifin laisa ala itlaqih. Ini pembahasan penting yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah agar tidak kemudian disalahpahami oleh kita seluruhnya. Anjuran ini yaitu anjuran untuk melihat perkataan-perkataan yang menyelisihi mazhabnya, pendapatnya, ini tidak bisa kita membawakan kepada makna yang mutlak. Artinya harus demikian, tidak demikian penerapannya. Wa innama huwa targhibun fi an-nazari fi aqwali man kana ma'rufan. Akan tapi yang dimaksudkan adalah anjuran untuk melihat kepada perkataan-perkataan mereka orang-orang yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal. Bimulazamatil kitab wa sunnah, kegigihannya berpegang dengan Al-Quran was sunnah. Ini yang dimaksud. Melihat nasihat bimbingan para ulama al-kibar, sehingga tidak berkutat pada syekhnya, tidak mencomot ideologinya kepada gurunya saja. Sementara para masyayikh yang dulunya dia mengenalnya sebagai masyayikh yang mutamassikin bil kitab wa sunnah, yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia kesampingkan. Yang dia lihat adalah madhab gurunya, madhab syekhnya. Ini yang dilarang
Dan ini yang bisa menyebabkan seseorang tidak menerima kebenaran. Wa amma an-nadhru fi kulli al-aqwal fa hadza laysa baban lil haqq. Adapun keadaan seorang yang dia melihat semua pendapat-pendapat yang ada, ini bukan sama sekali termasuk dari kebenaran. Sehingga yang dimaksud adalah melihat pendapatnya mereka orang-orang yang ma'rufin, yang dikenal gigih di dalam memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah, gigih di dalam mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mengenal mereka tentulah dengan melihat sejarah mereka, demikian pula keadaan mereka, demikian pula tazkiyah, rekomendasi dari para ulama-ulama sebelum mereka. Kita bisa mengenalnya. Tatkala kita melihat para ulama-ulama tersebut mengkritiki mazhab kita, mengkritiki syekh kita, ustadz kita, maka yang seharusnya kita lakukan adalah melihat ke nasihat-nasihat mereka tersebut. Tidak kemudian akhirnya berkutak kepada makalah-makalah dari ustadznya, makalah-makalah dari syekhnya. Yang ia putar adalah kajian dari ustadz-ustadznya saja. Sementara para ulama yang kibar, yang membimbingkan seseorang untuk berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia kesampingkan dan dia telantarkan. Adapun keadaan seorang yang dia berkeinginan untuk melihat semua perkataan-perkataan yang ada yang menyelisihi kebenaran, dia lihat audio-audio, rekaman-rekaman yang berasal dari ahli ad-dhalal, ahli al-bid'ah, dia dengarkan. Ini bukan termasuk dari kebenaran. Bal qad yakunu lil ilhadi wa zandaqah wa rukubid dhalalat. Bahkan akan menyebabkan akhirnya dia kufur, dia menjadi seorang yang zindiq, dia terjatuh ke dalam kesesatan wal iyadzubillah. Nah, tidak demikian yang dimaksud oleh muallif rahimahullahu taala. Dan tidak pula seperti ini yang diterapkan oleh mereka para ulama. Nanti akan kita sebutkan beberapa riwayat penukilan dari mereka para al-ulama. Wa rukubu hadzal amr mujazifatan ardat aqwaman fid dhalalat. Dan melakukan perkara ini bermudah-mudahan untuk melihat perkataan yang menyelisihi mazhabnya. Dia ingin melihat bagaimana mazhabnya kelompok ini tatkala menyingkapi perkara ini dan ini, akhirnya dia ingin melihatnya. Dia ingin melihat bagaimana pendapat kelompok ini tatkala menyingkapi hadis ini, akhirnya dia ingin melihatnya. Demikian seterusnya. Apakah dia buka kitab-kitab mereka, atau dia putar ceramah-ceramah mereka? Apakah dia berupaya untuk kemudian menghadiri majelis-majelis mereka dalam rangka untuk melihat sebagai pertimbangan, sebagai evaluasi? Ini akan menyebabkan satu kaum terjatuh ke dalam kesesatan. Wa qalu adrarihi tadyi'u zaman bima la fa'idata wara'ahu. Dan kemadaratan yang paling minimnya adalah dia dengan perbuatannya telah menyia-nyiakan waktunya dengan menyibukkan pada sesuatu yang tidak ada faedah setelahnya. Wasidrarin lil qalbi, dari sisi yang lain kata beliau rahimahullah, memadaratkan qalbunya. Nah, sebagian salaf menyebutkan asyubahatu khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Yang namanya syubhat itu khattafah, dari sisi sambarannya demikian cepat, secepat kilat, khattafah. Wa qulubul ibadi dha'ifah, dan hati seorang hamba demikian lemah. Bisa jadi mungkin tatkala dia melihat hanya sekedar penampilannya saja, akhirnya dia terfitnah. Muncul dalam dirinya pengagungan, kecintaan kepada orang yang dilihatnya. Ya mungkin tatkala dia melihat kekhusyukannya, akhirnya dia terfitnah. Ya mungkin tatkala dia melihat asar, tatkala dia menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, hingga akhirnya menangis. Mudah untuk kemudian menangisi jamaahnya dan yang semisalnya. Akhirnya dia terfitnah. Muncul kebimbangan dirinya, apakah si fulan benar sebagai ahli batil atau tidak. Ini yang dimaksud oleh
muallif hafizahullahu taala. Sehingga yang kita lihat adalah perkataan yang menyelisih mazhab kita bila perkataan tersebut kita garis bawahi berasal dari mereka para al-ma'rufin, orang-orang yang kita kenal kegigihannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pembelaannya, dakwahnya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sudah dipastikan apa yang diarahkan kepada kita adalah untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kembali kepada bimbingan para sahabat Rasul dan generasi yang saleh setelah mereka. Di sini akan kita bacakan beberapa fatwa. Demikian pula perkataan mereka para salaf terkait bimbingan seperti apa sikap kita seorang muslim terhadap kitab-kitabnya para ahli bidah, ahli dhalal. Demikian pula kajian-kajian mereka. Kita akan bacakan yang pertama perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau mengatakan la yajuzul ijaratu fi syai'in min kutubi ahli al-ahwa'i wal bidah. Tidak boleh hukumnya kita melakukan sewa menyewa dengan sesuatu apapun dari kitab-kitabnya ahli al-ahwa wal bidah. Ini tidak dibenarkan seorang mengambil kitab-kitab mereka. Ini secara jelas menunjukkan berisikan peringatan dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah agar kita menjauhkan diri kita dari melihat kitab-kitab tersebut. Nah, karena berasal dari orang-orang yang menyerukan kepada kebid'ahan dan kesesatan. Demikian pula asar yang berikutnya dari riwayat Abdullah bin Ahmad rahimahullah, tatkala beliau meriwayatkan riwayat dari ayahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Abdullah putra dari Al-Imam Ahmad mengatakan, sami'tu abi yaqul, saya mendengarkan ayah saya mengatakan, Salam ibni Abi Muti' minat thiqat. Salam bin Abi Muti' ini termasuk dari para ulama yang thiqah, yang terpercaya dan disahihkan hadisnya. Haddatsana anhu Ibnu Mahdi, thumma qala abi, telah mengabarkan kepada kami darinya Ibnu Mahdi. Kemudian setelahnya ayah saya mengatakan, kana Abu Awanah wada'a kitaban fihi ma'ayib ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi balaya. Bahwasanya pernah satu ketika Abu Awanah meletakkan kitab-kitab yang padanya berisikan celaan-celaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya berisikan bala-bala fitnah. Faja'a Salam ibni Abi Muti', maka datanglah Salam bin Abi Muti', fa'akhadhahu Salamun fa'ahraqahu. Kemudian Salam mengambilnya dan membakarnya rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayahku merekomendasi beliau dan mengatakan, kana Salam min ashabi Ayyub wa kana rajulan salihan. Salam adalah termasuk dari muridnya Al-Imam Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah, dan beliau adalah seorang yang saleh. Sehingga sikap kerasnya di dalam mengambil kitab ahli bidah yang berisikan celaan kepada mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mencacati kesalehan beliau, demikian pula mencacati kethiqahan beliau rahimahullahu taala. Justru inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para tabi'in, para imatul Islam, agar kita seorang muslim hendaklah beristiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dan meninggalkan sebab-sebab yang dengannya akhirnya kita menyimpang dari bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika diriwayatkan Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu membawa lembaran-lembaran kitab At-Taurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Rasul melihat Umar ibn Khattab membawa lembaran kitab Taurat tersebut, maka Rasulullah alaihi salam marah kepada Umar ibn Khattab. Kemudian menegurnya dan mengatakan kepada Umar, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab. Apakah kamu hai ibn al-Khattab orang yang ragu? Orang yang ragu. Nabi mengurangi sabdanya sebanyak 3 kali, menunjukkan apakah Umar ragu tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran perkataan Nabi alaihi salam, sehingga harus mencocokkannya dengan kitab Taurat tersebut. Ini berisikan peringatan dari Nabi alaihi salam untuk kemudian membaca kitab At-Taurah, padahal kitab At-Taurah adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi assalatu wassalam. Bahkan Rasul menyebutkan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Kalau semisal Musa alaihi salam Allah takdirkan masih hidup sampai sekarang, maka tidaklah Allah berikan keluasan kepada Musa melainkan harus mengikuti syariat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, fal hazari al-hazar min hadhil kutub. Berhati-hatilah kalian dari kitab-kitab yang menyimpang ini. Wahribu bidinikum, kalian larilah membawa agama kalian min syubahil awail, dari syubhatnya generasi-generasi sebelum kalian. Lari dari mereka dengan tidak membaca kitab-kitab tersebut serta tidak melihat ke arahnya. Wa illa waqa'tum fil hirah, jika tidak maka kalian akan terjatuh ke dalam keraguan wal iyadzubillah. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang dahulunya kita kenal berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tatkala bertemu dengan ahli bid'ah, kemudian memandangnya, menatapnya, akhirnya muncul di dalam dirinya keraguan-raguan terhadap tahdzirnya, peringatannya mereka para ulama, terhadap nasihatnya mereka para ulama. Muncul keraguan-raguan apakah benar orang yang dilihatnya adalah seorang yang membawa penyimpangan. Dia lihat kekhusyukannya, kezuhudannya dan yang semisalnya. Nah, disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah, wa qad hazzara rahimahullahu taala wa qad hazzara salafuna salih ridwanullah alaihim minan nazri fi kutubil mubtadi'ah lima yatarattabu ala dhalika minal mafasidil 'azimah fa innal quluba dha'ifah wasyubahu khattafah. Kata Zaid Al-Madkhali rahimahullah, dan sungguh para salafun salih radhiyallahu anhum telah memberikan peringatan kepada kita untuk melihat kitab-kitabnya mereka para mubtadi'ah, karena akan menimbulkan kerusakan yang besar. Sementara hati seorang manusia adalah dhaifah, lemah, dan syubhat-syubhat tersebut demikian dahsyat menyambar hati-hati tersebut. Nah, demikian pula kita mendengarkan yang demikian dari para ulama kibar yang kita jumpai pada zaman kita saat ini. Kalau semisal kita menukilkan perkataan para aimatul Islam, para salafun salih, demikian banyak. Demikian pula para kibarul ulama yang kita jumpai pada zaman kita saat ini seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan para ulama lainnya. Dari fatwa-fatwa mereka kita menjumpai sama persis dengan apa yang telah dinasihatkan oleh mereka para salafun salih. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika beliau ditanya apa hukumnya membaca kitab-kitabnya mereka para ahli bidah dan mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Beliau mengatakan hafizahullah, la yajuzu qira'atu kutubil mubtadi'ah wala sima'u asyritatihim illa liman yuridu ay yarudda alaihim wa yubayyinu dhalalahum. Tidak boleh bagi seseorang untuk membaca kitab-kitabnya mereka para ahli bidah, tidak pula mendengarkan kaset-kaset mereka, audio mereka, terkecuali bagi orang yang berkeinginan
untuk membantah kesalahan-kesalahan mereka di audio, demikian pula kitab tersebut, dan menerangkan letak kesalahan mereka. Jika tidak, maka hukumnya adalah tidak dibolehkan. Bahkan Syekh Khalid Az-Zafiri hafizahullah menukilkan dalam kitabnya Ijma' al-Ulama, adanya kesepakatan di antara mereka para ulama haram serta larangan untuk melihat ke kitab-kitabnya ahlul bidah. Naam. Beliau menyebutkan adanya kesepakatan para ulama yang melarang seseorang untuk melihat kepada kitabnya mereka ahlul bidah, demikian pula al-ahwa. Demikian pula perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wallazi yu'lamu min kalam al-muallif, tatkala beliau mensyarah satu kitab, yang diketahui dari ucapan muallif rahimahullah, annahu la yu'khadhu an sahibil bid'ah syai'un, bahwasanya tidak dibolehkan kita mengambil sesuatu apapun dari sahibul bid'ah, hatta fima la yata'allaqu bi bid'atihi, hingga pada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kebid'ahannya. Famasalan idza wajadna rajulan mubtadi'an lakinnahu jayyidun fi ilmi al-arabiyyah. Semisal contoh, apabila kita melihat ada seorang dari kalangan ahli bid'ah yang dia ditahzir dengan kebid'ahannya, yang dia memiliki penyimpangan dalam perkara ideologinya, demikian pula manhajnya, namun ternyata kita menjumpai orang yang bagus dalam keilmuannya di bidang bahasa Arab, kal balagha wan nahwu wa sarfi, seperti ilmu balagha, ilmu nahwu, ilmu sarf, fala najlisu ilaihi, maka kita tetap tidak dibolehkan untuk bermajlis kepada dirinya, wa na'khudha minhu hadzal ilm, dan mengambil darinya ilmu tersebut, alladzi huwa mawjudan indahu am nahjuruhu, yang ia miliki tersebut dan kita menghajarnya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Karena kata beliau rahimahullah, akan menyebabkan bagi kita dua mafsadah, dua kerusakan. Al-ula, yang pertama adalah al-ikhtiraru bi nafsihi, kita terpedaya dengan dirinya, fayahsibu annahu al-haq, sehingga muncul persepsi anggapan bahwasanya dia adalah orang yang berada di atas kebenaran. Al-ikhtirar binafsihi, dengan melihat kekhusyukannya, dengan melihat keramahannya, dengan melihat akhlaknya, adabnya, maka muncul keraguan-raguan pada diri orang tersebut tentang kesalahan, demikian pula kesesatannya. Wasaniyah, kemudian mafsadat yang kedua adalah ikhtirarun nasi bihi, manusia pun akhirnya tertipu dengan keberadaan dirinya di majelis tersebut, sehingga manusia beranggapan bahwasanya dengan keberadaan dirinya di majelis tersebut berarti orang tersebut adalah orang yang benar, boleh untuk diambil ilmunya. Akhirnya orang yang tidak tahu mencontoh dirinya dan mengikuti apa yang ia lakukan tersebut. Naam. Ini penjelasan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga persis sama dengan apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, bahwa saya melihat perkataan mereka yang menyelisihi kita ini tidak dibenarkan bila mana bil ahwa ahlil bid'ah, namun dianjurkan bila mana berasal dari mereka para al-mutamassikin, para al-ma'rufin yang mendakwahkan Al-Quran, demikian pula As-Sunnah. Kemudian dilanjutkan pula oleh mu'allif rahimahullah hafizahullah, fa qira'atu kutubi ahli al-batil la takunu illa min 'alimin rasikhin fil haqq. Membaca kitab-kitab ahli al-batil tidak dibolehkan kecuali bagi seorang yang alim, yang dalam ilmunya di dalam mengetahui perkara kebenaran. Arifin bi fasadi madhahibi ahli al-batil, ia adalah orang yang arif, yang berilmu, yang faham kerusakan mazhab ahli al-batil, wa sabili naqdi ahwaihim, dan cara untuk membantah syubhat-syubhat mereka.
Ini kekhususan yang dibolehkan seseorang mengambil serta membaca kitab-kitabnya ahli batil. Ya, ini hanya khusus mereka para al-ulama. Wa amma qira'atuha min 'ami, adapun membacanya, sementara yang membacanya adalah seorang yang masih awam, wa ta'au talibu ilmin ala sabilil fudul la ala sabilir radd 'alaihim, ataukah hanya dibaca oleh seorang penuntut ilmu yang sekedar mengisi kekosongannya, bukan dalam rangka untuk membantah mereka, fahadza la yajuz, yang demikian tidak dibolehkan. Wa awaqibuhu wakhimah, dan akibatnya demikian sangat berbahaya, kata beliau hafizahullahu taala. Ini pula yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-aula fi hadhihi al-mas'alah at-tafriqatu baina man lam yatamakkan wa yasiru min ar-rasikhina fil iman fala yajuzu an-nadhru fi syai'in min dzalik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, permasalahan dalam bab ini adalah adanya perbedaan antara seseorang yang tidak memiliki kemapanan serta bukan termasuk dari orang-orang yang ar-rasikh, yang dalam keimanannya, maka tidak boleh baginya untuk melihat sesuatu apapun dari kitab-kitabnya mereka ahlil batil, ahlil dhalal. Bi khilafir rasikh, berbeda dengan seorang yang dalam ilmunya, fayajuzu lahu, maka dibolehkan baginya, wala siyama 'inda al-ihtijaji ila ar-radd 'ala al-makhalif, terlebih lagi tatkala dia membutuhkannya untuk membantah mereka orang-orang yang menyelisihi Al-Qur'an, demikian pula as-sunnah. Dan inilah yang diterapkan oleh mereka para ulama, sehingga mereka bisa mentahdzir ahli bidah, ahli dhalal adalah dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret, yang lengkap, diambil dari ceramahnya, diambil dari audio rekaman suaranya, demikian pula diambil dari kitab-kitabnya, kemudian dibantah secara ilmiah oleh mereka para ulama. Dan inilah metode yang diajarkan oleh mereka para salafun salih. Adapun seorang yang hanya sekedar ingin berupaya untuk mendengarkan isi ceramahnya saja, ingin melihat sekedar perbandingan jamaahnya ataukah isi materinya, maka yang demikian tidak dibolehkan. Maka yang demikian tidak dibolehkan karena awaqibuhu wakhimah, akibatnya demikian berbahaya. Sehingga Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah tatkala ditanya tentang audio demikian pula ceramah-ceramah yang beredar di radio Roja dan yang semisalnya, maka beliau mengatakan wa man yahtarim manhajahu wa aqidatahu la yasma' ila hadhil idza'at. Orang yang memiliki ihtiram, kemuliaan terhadap akidahnya, terhadap manhajnya, maka dia tidak akan mendengarkan siaran-siaran yang seperti ini. Karena terkadang bisa jadi yang dia dengarkan adalah kebid'ahan. Yang bisa jadi akhirnya yang dia dengarkan adalah kedustaan. Demikian pula kebatilan wal iyadzu billah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Dan biasanya orang-orang yang musyakkikin, yang ragu dan memiliki keraguan yang besar di dalam hatinya, adalah orang yang kita menjumpai dirinya sering melihat kitabnya ahlul bidah, ia baca ceramahnya ahlul bidah, dia dengarkan, dan yang semisalnya. Wa qala Abu Nasr As-Sidzi rahimahullah, amal 'ami wal mubtadi, adapun seorang yang masih awam, yang baru saja mengenal as-sunnah, fasabiluhuma alla yazghaya ilal makhalif, maka yang seharusnya dia lakukan adalah tidak mendengarkan perkataan orang-orang yang menyelisihinya. Wala yahtaj alaihi, tidak menjadikannya sebagai hujjah. Wa innahuma in azghaya ilaihi aw hajahu khifa alaihim az-zalal ajilan wal intifalu ajilan. Karena kalau semisal keduanya mendengarkan perkataan mereka yang menyelisihinya,
ataukah mengambilnya sebagai hujjah, maka akan dikhawatirkan dia akan azzalal, akan menyimpang, tergelincir. Demikian pula keluar dari sunnah pada waktu yang ajil yang akan datang. Ini perkataan Abu Nasr As-Sijzi rahimahullahu taala. Demikian pula di sini beliau menyebutkan perkataan para ulama yang lainnya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang secara kesimpulan adalah menguatkan apa yang tadi kita sebutkan, bolehnya bagi ar-rasikhina fil ilm, para ulama, untuk melihat kitab-kitab mereka dalam rangka untuk membantah kebatilan-kebatilan mereka. Adapun para tulabul ilm, para al-awam, para al-mubtadi yang hanya sekedar mengisi kekosongan mereka untuk membaca kitab-kitab tersebut, maka yang demikian tidak dianjurkan karena bahayanya wahimah demikian besar. Wallahul musta'an. Baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum. Bolehkah mendengar ceramah-ceramah dari video ataupun audio dari ustadz-ustadz yang berbeda manhaj, sedangkan ustadz tersebut membahas tentang ceramah-ceramah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tadi kita telah jelaskan. Tidak dibolehkan bagi seorang untuk mendengarkan ceramah, video, ataukah artikel, ataukah apa saja bentuknya yang bukan berasal dari mereka al-ma'rufin, orang-orang yang kita kenal berada di atas Al-Quran, As-Sunnah, demikian pula bimbingan mereka para ulama. Kalau semisal mereka menyampaikan sesuai yang diajarkan Nabi alaihi salam, maka yang seharusnya kita lakukan adalah mengambilnya dari sumbernya. Dari mereka para ulama. Langsung kita ambil dari keterangan mereka para ulama, dan kita buka hadis-hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akibatnya jauh lebih berbahaya dibandingkan manfaatnya. Di sini ada pertanyaan, bolehkah bagi kita membaca buku dari seorang ulama yang buku tersebut dibuat pada masa ia masih di atas sunnah? Jawabannya ya sama seperti yang kita sebutkan. Karena keadaan seorang dikhawatirkan akan terpedaya dengan tulisannya, demikian pula karangannya, kemudian akhirnya mulai meragu-ragukan nasihat, demikian pula bimbingan mereka para ulama kepada sang alim tersebut. Yang lebih selamat, yang lebih menjaga hati antum dan diri antum dari syubhat adalah antum tinggalkan itu seluruhnya, dan insyaallah taala cukup bagi kita karya mereka para ulama yang ma'rufin. Memelihara burung sendiri boleh. Nah, dengan syarat kita menjaganya, merawatnya, dan tidak menelantarkannya. Sehingga diriwayatkan dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggoda salah seorang yang bernama Abu Umair, seorang yang masih kecil, yang dijumpai oleh Nabi Alaihi Salam. Ketika itu ia sedih, menangis karena burung peliharaannya telah wafat, telah mati. Kemudian Rasul menggodanya dan mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan nughayyir. Ya Abu Umair, apa yang dilakukan oleh an-nughayyir, nama burung peliharaannya. Nah, tapi dengan syarat diberikan hak-haknya. Apa Ustaz, apa hukumnya orang tua yang selalu bersuudzon kepada anaknya yang pernah melakukan kemaksiatan akan tetapi anaknya telah bertobat? Jawabannya ya tidak selayaknya orang tua demikian. Hendaklah dia kedepankan husnudzonnya. Nah, apalagi kalau semisal diketahui anaknya telah bertobat kepada Allah Taala. Yang justru seharusnya dilakukan oleh ayah dan ibu adalah senang, gembira, ya kan? Mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau semisal ternyata dia telah bertobat dari kesalahannya, walhamdulillah. Ya, untuk motivasi.
Nah. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.